Ya, di sini bilang bahwa gunung api di Indonesia itu juga terbentuk sebagai akibat daripada ini destruksi daripada kera. Oke, kita lanjutkan ke properti daripada magma dan juga storage dan migrasinya. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Ini bagaimana magma itu diproduksi, kemudian bagaimana dia ditransport, dia disimpan, dan kemudian dia bisa mengalami erupsi ke atas. Ini adalah definisi yang teknis ya daripada magma. Jadi kalau kita punya benda yang dia punya syarat-syarat berikut, ini kita bisa sebut sebagai magma. Pertama adalah dia adalah tersusun oleh batuan panas cair. Jadi dia pertama harus batuan, kemudian dia panas dan dia cair. Jadi fasenya adalah fase liquid. Kalau dia dalam fase gas atau dia dalam fase padat, berarti dia belum memenuhi syarat ini. Kemudian dia sebagian ataupun seluruhnya, jadi dia bisa mengalami partial atau partial melting kemarin, atau yang dia komplit, yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Jadi dia harus ada di dalam atau di bawah permukaan bumi. Jadi kalau dia udah keluar ke permukaan bumi, kita nggak bisa sebut sebagai magma. Nah, karena magma adalah seperti ini, maka kita punya 3 fase material. Jadi kita punya 3 fase benda di dalam magma. Jadi ada meltingnya, ada kemudian yang solidnya, dan juga ada yang gasnya. Dan pertama adalah viscous silica melt, berarti ada lelehan silika yang dia viscous, yang dia kental. Pertama adalah itu, lelehan silika yang dia viscous atau kental, tebal. Kemudian ada variable proportional crystal, jadi ada kristal-kristal yang dia udah terbentuk ya, yang dia kecil, variabel, berubah-ubah. Kenapa aku bilang ini adalah padatan? Karena ini adalah terminologinya di sini adalah kristal ya. Kalau kita bilang kristal, maka dia harus punya fase padat kemarin. Jadi kristal adalah salah satu bentuk daripada mineral kan kemarin. Di mana mineral itu sendiri dia harus berupa benda padat. Jadi ini masuk di dalam variabel proportional of crystal. Jadi dia punya fase padatan di dalam magma itu, di dalam lelehan viskosilica itu. Dan juga dia punya gas phase. Jadi ada fase-fase yang dia masih dalam bentuk gas. Jadi di dalam magma yang dia berjalan, itu ada kandungan gasnya atau kandungan volatil nanti kalau kita bilangnya. Nah, komposisi daripada ketiga hal ini, ya perbandingan antara silikanya, kemudian berapa persen kristalnya atau berapa persen gasnya, dan juga komposisi secara kimianya, misalkan berapa banyak magnesiumnya, berapa banyak SiO2-nya, aluminiumnya, besinya, dan sebagainya. Ini dia mengontrol aktivitas magma, terutama erosi dan juga produk-produk erupsinya. Jadi bagaimana dia bisa berinteraksi, bagaimana dia bisa keluar, ini dikontrol oleh ini. Jadi komposisinya utamanya. Selain ya memang dari wadahnya, bentuknya dan sebagainya itu juga mengontrol juga ya. Tapi sini kita fokus pada komposisinya. Ini kita udah belajar ini juga kemarin. Oh ya sorry. Ini mungkin mau dicatat dulu atau di screenshot.
Oke. Sudah ini? Kita lanjutkan ke rock melting mechanism. Jadi bagaimana mekanisme daripada pelelehan batuan? Sama seperti semua benda yang lain, setiap benda kecuali dia adalah materi-materi fisika yang dia khusus ya, materi-materi fisika yang dia spesial, itu dia punya setidaknya 3 fase benda kan. Jadi dia punya fase liquid, punya fase solid, dan juga punya fase gas. Nah, setiap benda itu punya fase-fase itu. Yang kita tertarik di sini adalah dalam fase liquid dan dalam fase solidnya, dalam fase padatnya. Jadi kita punya garis solidus dan garis liquidus. Ini adalah yang bagian solid, ini bagian yang liquid. Kita punya 3 proses utama yang dia bisa menciptakan adanya pelelehan batuan. Jadi daerah mana saja yang dia bisa mengalami, yang dia bisa melelehkan batuan di dalam bumi. Pertama ada 3 ini ya, ada heating rock and increasing its temperature but solidus temp. Yang kedua adalah reducing confining pressure, dan juga changing composition. Jadi ada 3 hal ini. Pertama adalah heating rock. Jadi kita tambah suhunya. Jadi pertama adalah kita lewatkan dia ke fase liquidnya. Jadi kalau dia ada di sini misalkan, caranya agar dia bisa berubah menjadi cair, dia bisa meleleh, maka dia harus lewat daripada titik lelehnya. Dia harus lebih tinggi suhunya daripada titik lelehnya. Berarti gambarnya ke arah kiri, ke arah kanan ini ya. Horizontal ke arah kanan. Yang kedua adalah reducing confining pressure while keeping temperature nearly constant. Jadi di sini disebutkan bahwa di sini harus keeping temperature nearly constant. Temperaturnya harus dalam keadaan konstan. Misalkan di sini kita punya temperaturnya sekitar 700 misalnya. Berarti dia ada di sini misalnya. Atau oke, kita lihat di sini dulu ya. Di sini misalnya. Tekanannya sekitar 2,5 atau ya 2,6, 2,7 nih gigapascal. Nah, ketika kita punya temperatur, oh sorry, ini berarti temperaturnya agak segitu ya. Berarti temperaturnya adalah ini berarti 1100 ya atau 1200 ya. Ini tekanannya adalah 2,6 lah. Cara yang kedua adalah dengan cara kita menjaga temperaturnya konstan, tetapi kita turunkan pressure-nya. Pressure apa yang diturunkan? Pressure confining-nya. Kalau kita belajar tentang deformasi kemarin ya, jadi kalau kita punya kubus, kita tekan dari seluruh arah yang dia sama besarnya dari ke seluruh sumbunya, dan dia mengalami pengecilan, perubahan volume yang dia bentuknya sama tapi cuma volumenya doang berbeda. Ini adalah sebagai confining pressure atau confining stress. Jadi stres yang tekanan yang dia berasal dari seluruh arah, dari seluruh sumbu daripada kubus ini, dan sama besar. Itu yang mau kita kurangi. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti dia garisnya akan lurus secara vertikal. Sehingga dia tembus dari fase solidus menuju ke fase yang partial melting, atau bahkan sampai ke fase liquidus. Nah, kalau di sini berarti dia naik ke sini, dia masuk ke dalam fase yang dia partial melting.
Jadi bagian sini dia solid semua, bagian sini dia liquid semua. Nah, tengah-tengahnya adalah partial melting. Jadi ada bagian yang dia melting, ada bagian yang dia padat nih Mas Ian. Oke, dan ketiga adalah changing composition. Jadi kita bisa mengganti atau merubah komposisinya. Misalkan di sini adding water. Jadi kita tambahkan air. Nah, kalau tadi kita cuma mengubah posisi daripada titik ini, jadi titiknya kita geser ke kanan atau kita geser ke atas. Nah, sekarang yang nomor 3, titik ini dia diam. Misalkan di sini dia ada di sini misalkan. Titiknya itu diam, tetapi kita pindahkan yang bagian garisnya. Jadi bagian areanya ini, bagian area dry, partial melting, solid maupun liquidnya ini kita pindahkan ke arah kanan dengan ke arah kiri dengan cara adding water. Jadi kalau kita menambahkan air ke dalam suatu batuan yang dia terpanaskan, maka batuan itu akan lebih mudah untuk mengalami fase partial melting maupun fase liquid. Yang demikian ya karena ketika ada air, maka ikatan-ikatan antar molekulnya itu dia bisa berkurang dengan adanya air. Jadi titik lelehnya, jadi kristalnya juga akan lebih mudah untuk rusak dan pada akhirnya akan mengurangi titik leleh atau menurunkan titik leleh dari titik leleh ataupun titik meltingnya ya, daripada si batuan itu. Sehingga dia bisa pindah ke arah sini. Jadi dari bagian yang ini, yang dry ini dia bisa menjadi yang water saturated. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan juga, silakan. Silakan, ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Ini tadi udah ya. Kita punya ini ada gradient geothermal. Kita bisa dengan cara menambah ini berarti kita ke atas kan ya. Berarti di sini dia pressure-nya berkurang. Ya mungkin kalian penasaran ya. Kalau yang heating rock ini kan berarti kita tambah temperaturnya kan gampang ya. Kalau kita punya bagian kalau kita punya lempeng yang dia masuk ke dalam permukaan bumi, maka dengan cara kita masukkan lebih dalam lagi ke dalam mantel, maka dia temperaturnya akan bertambah, ya kan? Tapi kalau yang pressure-nya berkurang, itu caranya adalah sebaliknya. Kalau kita masukkan benda ke dalam permukaan bumi, maka dia tekanannya akan bertambah. Berarti caranya mengurangi tekanannya adalah diangkat ke atas. Jadi gampangnya adalah dengan kita mengeluarkan isi mantel. Jadi kalau kita punya ini karena ini mantel ya dalamnya. Kalau kita punya kesempatan untuk mantel ini bisa keluar ke permukaan, maka dia secara otomatis akan bisa berubah menjadi magma. Dia akan bisa melting secara langsung.
Gampangnya ini ya, kalau kita punya gas LPG ya di rumah, gas LPG ini kalau kita kocok-kocok kan dalamnya cair ya sebenarnya. LPG sendiri kan kepanjangannya adalah liquid petroleum gas kan. Jadi dia adalah dari liquid sebenarnya dalamnya. Di mana liquid ini adalah ya cairan hidrokarbon ya yang dia ditekan dengan tekanan tertentu ya, berapa ribu pascal mungkin, sampai dia berubah dari gas menjadi cair. Jadi secara otomatis kalau kita punya tabung gas yang dia bocor, maka di sini dia akan berubah langsung dari cairan menjadi gas. Jadi perubahan fase bisa terjadi ketika dia ya selain selain tambah ataupun kurangi temperatur, di sini juga pressure-nya juga ngaruh. Jadi apakah dia nambah atau mengurangi pressure ini juga bisa pengaruh terhadap fase daripada bendanya. Jadi awalnya dia cair, ketika kita bolongi, ketika kita keluarkan, kita kasih pintu dia, maka dia akan berubah dari cair menjadi gas. Nah, kalau di magma berarti dari mantel yang dia padat, ketika kita keluarkan dia akan berubah menjadi cair. Oke, ini secara ini ya, secara mikroskopik dan juga makroskopik. Jadi kita punya mekanisme untuk pelelehan daripada batuan. Ini dimulai dari kontak antar kristal, kontak antar mineral daripada batuannya. Jadi awalnya dia kering kayak gini, kemudian dia tiba-tiba di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara puting-puting kristal ini dia punya fase yang lebih titik leleh yang dia lebih rendah daripada sekitarnya, maka dia akan meleleh duluan. Kemudian di sini dia akan tambah besar, jadi magmanya, kemudian dia akan bisa memecahkan atau dia bisa mempengaruhi batuan sekitarnya. Kalau kita lihat di sini berarti kalau kita punya kristal yang bentuknya segi empat ini, maka pelelehan ini akan selalu ada di bagian atasnya ya. Jadi kalau ada magma yang baru terbentuk, maka magmanya itu akan ada di atas daripada kristal yang dia lebih berat. Jadi gampangnya ini kan berarti bagian sini ini adalah benda padat ya, sementara bagian yang hitam ini adalah benda cairnya. Nah, maka padatannya akan ada di bawah dan cairnya akan ada di atas. Jadi kalau kita punya magma, berarti bagian atasnya ini adalah selalu bagian yang cair, sementara bagian bawahnya ini adalah bagian yang dia padat. Sesuai dengan prinsip Archimedes atau hidrostatis ya. Yang densitasnya lebih ringan, maka dia akan ada di atas. Oke, kita masuk ke komposisi atau constituent of magma. Jadi isi daripada magma. Jadi magma itu dia punya konten apa aja. Pernah kita bahas tentang yang silikanya. Kita tahu bahwa magma itu dia terdiri tadi ada atas 3 ya, ada 3 hal ya. Jadi ada viscose, silica melt, kemudian ada tadi adalah apa tadi? Kristal ya. Jadi variable proportional kristal, jadi kristal sebagian kristal. Dan juga yang 3 adalah gas phase. Jadi fase gasnya. Ini kita bahas tentang yang bagian silikanya. Okay, molten magma consisting of silicate molecule in which a wide range of elements is combined and have a consequence for volcanology. Jadi di dalam molten magma, magma yang dia cair dalam silika itu dia terdapat molekul-molekul silikat.
Kalau kita bicara tentang molekul silikat, berarti ini adalah golongan kimia daripada mineral kan berarti. Atau kemarin kita bicaranya adalah ketika dia punya Si dan dia punya O, maka dia masuk ke dalam golongan silikat. Nah, di mana silikat ini dia terdiri oleh berbagai macam elemen yang dia dikombinasikan dan semuanya ini dia berkonsekuensi, dia punya akibat, punya dampak tersendiri terhadap bagaimana si magma itu dia bisa tercipta, dia bisa berinteraksi tentunya. Ini yang pertama adalah the melt doesn't consist of free molecule but polymerized. Jadi silika-silika yang ini dalam bentuk molekul. Tapi molekulnya itu dia tidak sebagai free molecule. Jadi dia bukan dalam bentuk molekul aja. Misalkan ini ada tetrahedra yang dia tetrahedra doang. Maka dia akan berikatan dengan teman-temannya, entah dalam ikatan ionik atau ikatan apa namanya? Ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals yang lain, dipol-dipol ataupun ikatan pol-dipol atau ikatan apa namanya? Gaya London dan sebagainya. Dia bukan bentuknya free molecule, tapi dia dalam bentuk polymerized. Bentuk polymerized ini maksudnya adalah dia berikatan secara berantai. Dia punya rangkaian molekul-molekul yang dia punya aturan tertentu, punya susunan tertentu. Maksudnya itu adalah polimerasi. Kemudian dia doesn't have a single clear cut freezing point atau melting point. Jadi dalam satu lelehan magma, misalkan ada lelehan magma, itu misalkan kita bekukan dalam suhu 1000 derajat Celcius misalkan. Ini misalkan suhunya 1500 awalnya. Nah, sekarang kita turunkan suhunya sampai 1000. Maka di sini dia tidak akan beku semuanya. Jadi ada bagian-bagian yang dia masih cair, ada bagian yang dia padat. Jadi bagian bawahnya ini adalah bagian-bagian yang sudah padat, sementara bagian atasnya dia yang masih cair, masih liquid. Jadi tidak punya satu single melting point ataupun satu single freezing point. Dan dia tidak ada yang clear cut, maksudnya ya harus angkanya 1000 misalkan. Tidak begitu. Kemudian di sini dibilang bahwa silicate magma, jadi magma yang dia lebih banyak silikanya, contain more tetrahedra. Dia memiliki lebih banyak tetrahedra, sehingga dia lebih polymerized, dia lebih banyak ikatannya daripada yang basaltic one. Kalau dia punya lebih banyak ikatan, maka dia geraknya juga akan bergerak secara ikatan ya. Maka gerakannya akan bentuknya rantai ataupun ya single chain, double chain dan sebagainya. Ataupun yang dalam bentuk 3D, maka dia akan lebih viscous daripada yang dia basaltic. Nah, ini adalah tipikal daripada kandungan magma, kandungan daripada molten magma. Jadi kita punya rhyolite, dasit, andesit, dan juga basal ya. Semakin ke arah bawah, maka kandungan silikanya akan semakin berkurang. Ini di batuan beku kita bilang sebagai batuan beku basa, asam, basa, intermediate, dan juga basa atau mafic. Ini adalah kandungan silikanya kalau di rhyolite ini sebanyak 68-77%, di sini dia 63-68 dan seterusnya. Serta di sini ada berbagai konstituen, komponen-komponen juga yang tentu saja ada di tipikal daripada magma-magma yang dia terbentuk
dari mantel ya. Ada titanium, kemudian ada aluminium, ada besi, ada mangan, magnesium, kalsium, natrium, ya kalium, potasium ya. Kemudian ada P ini adalah fosfat ya. Jadi dalam satu magma saja, misalkan magma riolit, itu dia bukan hanya punya kandungan SiO2 aja, tapi dia punya berbagai macam elemen ini. Namun yang banyak adalah yang bagian yang silikanya. Yang mendominasi adalah bagian yang silikanya. Semakin banyak silikanya, maka dia akan semakin viskos. Kenapa semakin viskos? Karena dia tadi dibilang dia punya lebih banyak tetrahedron. Dia lebih banyak bentuk yang kayak gini, sehingga dia lebih susah untuk gerak. Ini mungkin kalau mau catat ya nanti. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang dia mempengaruhi melting atau freezing temperatur daripada material silika. Jadi apa aja faktor yang dia bisa pengaruh terhadap titik lalah ataupun titik beku daripada material-material silikat. Ini ada 3 di sini, ada komposisi. Jadi tadi maksudnya komposisi ini ya. Jadi berapa banyak tetrahedranya, berapa banyak silikanya, berapa banyak kandungan-kandungan yang lainnya ini. Tapi yang paling utama adalah kandungan silikanya. Kemudian kedua adalah pressure-nya, tekanannya, dan juga adalah volatile content. Berapa banyak konten material yang dia mudah untuk berubah menjadi gas. Volatile itu adalah itu. Material yang dia mudah menguap atau material yang dia mudah mengalami perubahan menjadi gas. Itu volatile. Jadi ada tiga hal yang pengaruh ya di sini. Bagaimana pengaruhnya kita lihat di sini ya. Kalau temperaturnya ya ini semakin ke arah asam, maka dia semakin turun temperaturnya untuk dia meletus. Temperatur daripada melting atau freezing point-nya ini. Kemudian di sini adalah viscosity-nya atau viskositasnya. Yang basalt itu adalah sekitar ini 30-300. Basalt incandesit ini masuk ke dalam intermediate ya. 100 sampai 1000, ini 300 sampai 1000. Dasit ini udah asam ya. Tapi ya intermediate yang dia asam, sampai yang riolit itu sekitar segini. Dan ini adalah persen kandungan airnya. Jadi 0,25 sampai 6% di sini paling tinggi. Jadi kita bisa lihat di sini, semakin tinggi viskositasnya, maka dia temperatur untuk dia membeku atau untuk dia meleleh itu semakin rendah. Dan juga sama ini ya, semakin tinggi kandungan airnya, maka dia punya temperatur yang dia lebih rendah untuk dia meleleh maupun membeku. Ini berkebalikan semua ya. Jadi temperaturnya semakin rendah, viskositasnya semakin tinggi, dan water content-nya semakin tinggi. Ini silakan diingat-ingat ya. Bagaimana hubungan antara temperatur erupsi, temperatur di mana dia erupsi ataupun terjadi pembekuan atau pelelehan dengan viskositasnya dan juga kandungan air. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman.
Oke, kalau udah gak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan besok sore atau malam ya. Nanti silakan konfirmasi buat Mas Rafli ya. Takutnya beliau lupa nanti malam mengisi atau enggak. Oke, sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan.